farada alaina al-hajj man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana pelaksanaan ibadah haji sangat penting kita pahami, tidak sekedar pelaksanaannya, tidak hanya kaifiatnya. Sudah barang tentu itu kita harus pelajari bagaimana cara berihram yang baik, bagaimana saat nanti kita berwukuf, apa amalannya saat kita mabit, bagaimana cara melontar jumroh. Itu adalah kajian fikih yang harus kita pelajari agar kita benar melaksanakannya. Tapi di balik itu semua, agar kita mendapatkan perasaan yang begitu nikmat saat ibadah, agar kita bisa merasakan begitu hadir diri kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, dan kita bisa merasakan nilai di balik semua ibadah itu, maka kita pahami esensi dari pelaksanaan ibadah haji ini satu persatu. Mari kita rinci, mulai dari awal kita melakukan niat dan mikot. Dalam umroh maupun dalam haji, diawali dengan niat di tempat mikot, dan niat serta bermikot itu dalam keadaan sedang berihram. Ada satu esensi besar dari ibadah haji atau umroh dengan berihram ini. Ihram dari kata harama yahrimu ihraman, artinya terlarang, haram, atau makna lain adalah terhormat. Ada larangan-larangan yang khusus diberikan oleh Allah kepada mereka yang sedang berihram, membedakan dengan mereka yang tidak berihram. Dan tentu ada pelajaran penting dari ihram ini. Satu, kita memakai kain ihram, memakai kain putih. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan bahwa setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka adalah sama di hadapan Allah. Mereka adalah sejajar di hadapan Allah. Tidak ada pangkat, jabatan, gelar, kedudukan yang semuanya unsur duniawi, tidak ada. Semuanya adalah hamba Allah. Semuanya sama. Kita adalah makhluk Allah yang harus mengabdi kepada Allah. Maka dengan pakaian putih ini menjadi gambaran bahwa tidak ada manusia yang lebih hebat satu sama lain, tidak ada manusia yang lebih dia dianggap terhormat satu sama lain, kecuali ketika dengan haji itu mereka kembali dalam keadaan bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekal sebaik-baiknya bekal bagi seorang yang berhaji adalah takwa. Dan pakaian takwa itulah pakaian ihram yang dipakai yang menunjukkan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, yang kedua dari kain ihram ini mengajarkan kita ketika kita berumrah, ketika kita berhaji, kita melepas segala pakaian duniawi kita. Sebagaimana kita melepas pakaian kita yang berjahit, kita melepas jaket kita, melepas kemeja kita, melepas celana kita, melepas kaos dalam kita, bahkan semua pakaian dalam kita lepas. Hanya dua hal ini menunjukkan kita melepaskan segala aksesoris dunia ini. Mungkin ada di antara kita seorang jenderal, seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang konglomerat, seorang yang kaya raya terhormat. Tidak ada bedanya dengan yang lain dengan pakaian ihram ini. Semua berwarna putih, semua memakai kain yang tidak berjahit, yang bentuknya sama, yang berwarna putih. Ini esensi kedua dari kita berihram. Yang ketiga, ihram ini juga menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Sebagai manusia, kita akan pulang kepada Allah, tidak ada yang kita bawa. Tidak ada dunia ini yang kita pakai. Bahkan ketika seorang punya pakaian yang mewah, punya baju yang sangat mahal, baju itu tidak akan dibawa ketika dia meninggal. Yang dibawa hanya dua helai kain kafan, sebagaimana dua helai kain ihram yang dipakai saat berhaji. Hanya dua helai itu saja. Itu yang kita pakai. Kain yang sederhana. Bahkan kain kafan itu harganya sangat murah. Kainnya kualitas rendah. Itulah sederhananya kita pulang kepada Allah. Bahkan kita pulang kepada Allah aurianan, tidak berpakaian. Disimbolkanlah ketika berihram, bahu sebelah kanan kita buka, sebelah kiri tertutup. Kenapa dibuka? Ini simbol sesungguhnya kita pulang kepada Allah tanpa berpakaian.
Bahkan kita akan sibuk nanti dengan amal-amal kita karena kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama kita berihram. Setelah itu, saat kita berhaji, kita akan berangkat ke Arafah. Setelah kita melafadzkan niat, setelah kita memakai kain ihram, maka kita menjaga semua larangan ihram untuk menuju ke Muzdalifah, ke Arafah, ke Mina, dan semua prosesi haji sampai selesai tahallul nanti. Ketika kita berihram itu, kita diperintahkan menjaga larangan ihram. Benar, larangannya tidak boleh memakai wangian, tidak boleh menggunting kuku, memotong rambut, ini itu unsur duniawi. Tapi terlebih adalah bagaimana kita diberikan pelajaran oleh Rasulullah, jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Ketika menjaga, menggunting kuku saja kita tidak berani. Ketika ada seekor lalat saja kita tidak berani bunuh karena takut terkena dampak. Maka harusnya dalam kehidupan kita bisa menjaga diri kita dari semua yang merusak amal-amal kita. Tidak hanya saat berihram kita menjaga larangan-larangan ihram, maka setelah haji, mereka pulang jemaah haji harusnya mampu menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Sahabat sekalian, lalu kemudian dengan berihram ini kita pun menunjukkan bahwa tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan ketakwaan kita. Fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu hari nanti tidak akan manfaat harta dan kekayaan kita kecuali kita pulang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Itulah sesungguhnya hakikat dari seorang jemaah haji. Kita berihram, kita membawa diri kita, menjadikan diri kita orang-orang yang bersih dari dosa dan kesalahan. Maka jaminan dari Rasulullah dalam hadisnya bahwa orang yang berangkat haji, al-hajjur mabrur laisal jaza ilal jannah wal umrati wa bainal umrati ilal umrah yukaffiru dunub. Bagi orang yang hajinya mabrur, maka tidak ada balasan kecuali surga, dan antara umroh yang satu dan yang lain akan menghapuskan dosa-dosa. Semoga dengan haji ini menjadi jalan penghapusan dosa bagi kita, dengan tentu kita pahami semua hikmah, semua esensi di balik aktivitas. Ibadah haji adalah ibadah yang harus benar-benar kita siapkan dengan baik. Kenapa? Karena ini ibadah satu-satunya yang wajibnya satu kali. Kalau sholat, kita sehari 5 waktu. Kalau puasa wajib setiap tahun kita ketemu bulan Ramadan. Kalau zakat, setiap harta kita sudah nisab harus kita zakati. Dan kewajiban itu terus berulang ada. Tapi haji cukup sekali-kalinya. Maka yang sekalinya ini kita jangan sampai gagal. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu untuk Allah. Kesempurnaan itu diantaranya adalah dengan kita pahami ilmunya lebih dulu. Sebelum kita berangkat menuju ke Mina, ke Arafah, Muzdalifah, setelah berhari-hari menunggu tanggal 8 Zulhijjah, para jamaah kemudian di camp, di karantina di satu tempat yang disebut dengan hotel transit. Kenapa harus di camp di sini? Satu, kita akan persiapan. Sekali lagi ibadah ini harus kita siapkan dengan sempurna. Persiapannya bentuk apa? Satu, tentu kita siapkan fisik. Karena sebelum pelaksanaan tanggal 8, biasanya jemaah haji sudah pada datang ke Tanah Suci. Mereka beribadah di Madinah, beribadah di Mekah, bolak-balik ke masjid dari hotel, cukup menguras tenaga. Nah, persiapan untuk tanggal 8-nya, maka di camp, di karantina, di hotel transit, jamaah bisa mempersiapkan fisiknya dengan baik. Yang kedua, juga membangun kebersamaan. Sehingga nyaris tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada clash di antara satu dengan yang lain, karena sudah terbangun chemistry-nya, terbangun kebersamaannya. Yang ketiga, ini yang juga jauh lebih penting, selain persiapan fisik kita, dengan kita mempersiapkan diri kita, persiapkan juga hati kita dengan kebersamaan kita, adalah persiapan ilmu. Sehingga sebelum pelaksanaan ibadah haji ini, dikuatkan kembali ilmunya. Ilmu tauhidnya, ilmu manajemen kolbunya, ilmu tentang manasik hajinya, diingatkan kembali. Bahkan seperti disaksikan ini, ada pembelajaran khusus tentang Al-Quran. Bapak-bapak pulang haji
bisa jadi imam. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang haji, baca Quran lebih fasih. Baca Quran, hafalan Qurannya ditambah. Ini artinya dengan semua itu menguatkan kita. Termasuk persiapan ruhiyah kita. Ya, membiasakan sholat tepat waktu, membiasakan sholat berjamaah, membiasakan perbanyak doa. Nanti doa-doanya dikaji lagi, ditambah lagi, dihafalkan lagi pada pertemuan-pertemuan di Hotel Transit ini akan menguatkan kita. Termasuk guru kita seperti kita lihat di sini mengingatkan bagaimana pentingnya bertauhid dalam berhaji. Karena ketika kita memiliki nilai tauhid, kita tujuan ibadah ini hanya karena Allah semata. Tujuan ibadah ini Allah yang kita tuju, Allah yang kita harapkan, Allah yang kita nanti, maka mudah-mudahan haji kita menjadi mabrur. Karena banyak orang yang haji hanya sekedar formalitas, haji hanya mengikuti alur saja tanpa dia tahu apa sih di balik aktivitas ibadah itu. Untuk apa melakukan ini itu. Sehingga tidak sedikit pulang haji nggak ada perubahan. Nggak menjadi lebih baik. Padahal disebut haji mabrur, mabrur itu dikata bir. Bir itu adalah kebaikan yang terus menerus. Artinya kalau selama haji, selama di tanah suci, beribadah kepada Allah, beramal soleh di sana, sholat tepat waktu, azan belum tiba sudah berangkat, 5 waktu sholat berjamaah di masjid, sholat-sholat sunat tidak pernah ditinggalkan, tiap malam bangun untuk tahajud, ada orang yang butuh bantuan kita memberi, bahkan kita tiap hari tidak lepas sedekah. Tapi apakah ini dibawa ketika saat pulang? Apakah ini kita lakukan lagi ketika kita kembali ke tanah air? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Orang yang mabrur adalah yang menjaga semua amal baik tadi, semua birun tadi, kebaikan-kebaikan itu dibawa setelah dia pulang. Kuncinya sekali lagi ilmu. Maka aktivitas di Hotel Transit seperti yang dilihat ini adalah bagaimana meningkatkan ilmu kembali, bagaimana membangun ruhiyah kembali, bagaimana meningkatkan semangat kembali untuk beribadah. Dan meyakini bahwa ini adalah kesempatan yang belum tentu berulang. Kita tahu begitu sulit sekarang untuk haji karena dibatasi tempat, dibatasi kuota. Ada yang harus menunggu 20-30 tahun. Sehingga kesempatan ketika diundang ke Baitullah, ketika diundang untuk haji, diundang untuk umroh, diundang untuk bisa wukuf di sana. Jangan sampai itu kita sia-siakan. Gara-gara kita tidak paham ilmunya, kita tidak menguasai cara ibadahnya, tidak paham kaifiatnya. Selain kaifiat ilmunya, kita pahami juga tentu esensinya sekali lagi. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, perlu atau dibutuhkan bagi kita kesungguhan di dalam mempersiapkan, karena sekali lagi diperintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 196 ini. Kata atimmu itu artinya menunjukkan kesempurnaan yang harus kita upayakan. Dalam Al-Quran itu ada kata atimmu, ada kata akmilu. Kalau atimmu artinya kesempurnaan yang bisa diusahakan terus. Tapi kalau akmilu itu kesempurnaan yang sudah tetap dan tidak bisa dirubah. Ketika Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Ada akmaltu, ada atmamtu. Akmaltu artinya kesempurnaan yang tidak bisa dirubah. Agama ini diturunkan oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah, sempurna. Ketika sudah sempurna, tidak bisa dirubah, tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita kurang. Tetapi atmamtu wa atmamtu ni'mati, Allah sempurnakan nikmat, nikmat itu bisa terus bertambah dan terus meningkat. Nah, dalam haji itu, di ayat ini, Allah menggunakan kalimat wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Artinya, ada yang hajinya nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Ilmunya belum siap, tidak menyiapkan diri, ruhiyahnya belum siap, karena datang niatnya pun salah. Kemudian juga pelanggarannya pun banyak dilakukan karena dia tidak tahu pasti apa yang dilarangnya. Rukun-rukunnya ada yang kelewat, syaratnya ada yang tidak lengkap, wajibnya ada yang harus didam. Ini artinya pentingnya kita mempersiapkan diri agar sempurna ibadah kita. Dan kesempurnaan itu bisa kita lakukan, bisa kita kejar, bisa kita upayakan. Salah satunya adalah dengan terus belajar. Ingat, pupuk iman adalah ilmu, ibadah benar adalah ilmu, akhlak mulia juga karena ilmu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses hajinya,
maka kuncinya adalah ilmu. Seberapa banyak kita antusias, belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu, memahami ilmu tentang haji, memahami apa yang bisa merusaknya, memahami apa yang harus dilakukan dalam kewajibannya, tahu apa yang harus ditinggalkan karena berkonsekuensi kepada dam, tahu apa yang harus ditinggalkan karena bisa jadi membatalkan haji. Ini adalah sangat penting sebelum kita berangkat. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dengan ilmunya sebelum kita melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Puncak dari haji adalah wukuf di Arafah. Apa yang dimaksud dengan wukuf? Wukuf dari kata waqafa yatiputif, artinya diam atau berhenti. Tapi tidak sekedar berhenti, tidak sekedar diam, tidak melakukan apapun. Tapi diamnya diam aktif. Aktif apa? Aktif beribadah, berdoa, berzikir, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, memohon dikabulkannya doa, dan seterusnya. Kita saksikan sekarang berada di area Arafah. Arafah itu diambil dari kata bahasa Arab, dari kata Arafah ya'rifu, artinya tahu, mengenal, mengetahui. Seseorang yang berada di Arafah, dia adalah orang yang tahu dan mengenal bagaimana Arafah itu menjadi bagian yang penting dalam ibadah haji. Sejarahnya bukan hanya sekedar pada masa Rasulullah, bukan pada Nabi Ibrahim, bahkan pada masa Nabi Adam. Nabi Adamlah yang pertama kali datang ke tempat ini saat bertemu dengan Siti Hawa di satu tempat yang namanya Zabar Rahmah yang ada di area Arafah ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Al-Hajjul Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Di sini nanti para jemaah haji secara kaifiat pelaksanaan haji, mereka akan berwukuf, diawali dengan masuk seperti kita lihat tayangannya, masuk ke area Arafah di pagi hari, lalu melakukan berbagai persiapan yang diharapkan dengan persiapan itu saat nanti puncak haji dengan wukuf sangat maksimal ibadahnya. Kita lihat fasilitasnya juga begitu indah, begitu lengkap, begitu nyaman, tidak lain agar para jamaah ini bisa menikmati ibadah ini dengan khusyuk, dengan benar-benar tawadhu di hadapan Allah, dan benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga tercapailah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Inilah puncaknya ibadah haji. Dimulai masuk pagi-pagi, lalu kemudian menunggu zuhur. Karena aktivitas utamanya dilakukan di waktu zuhur. Ketika zuhur tiba, zuhur berkumandang, maka para jamaah mengikuti atau mendengarkan khutbah Arafah. Yang dulu Rasulullah SAW pun berkhutbah di Arafah sebagai nasihat beliau kepada kita umatnya, dan juga bekal Rasulullah bekal dari Rasulullah bagi kita sebelum Rasulullah meninggalkan dunia yang fana saat itu, karena Rasulullah melakukan haji wada atau haji yang terakhir. Sekali lagi, fasilitas yang lengkap ini bukan untuk kemudian membuat leha-leha, bukan untuk memanjakan jamaah, tetapi lebih untuk memberikan kemudahan dan kekhusyuan di dalam ibadah. Karena hakikatnya haji itu adalah Arafah. Ada orang-orang yang tidak sempat berwukuf sekalipun sudah tinggal puluhan tahun di Mekah, sudah pernah lama tinggal, bahkan punya izin tinggal di sana, pernah ke Masjidil Haram bolak-balik, tapi dia tidak pernah wukuf di Arafah, maka dia tidak pernah mendapatkan predikat haji. Karena haji itu Al-Hajjul Arafah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka setelah mendengarkan khutbah, lalu dilakukan sholat zuhur dan sholat asar berjamaah, para jemaah kemudian bisa melaksanakan wukuf. Wukuf diisi dengan permohonan ampun kepada Allah, itu yang paling penting. Diisi dengan meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan tempat yang juga terbatas sekalipun fasilitasnya. Seperti kita lihat memakai tenda yang nyaman, memakai tempat tidur yang nyaman, memakai kursi yang nyaman bagi yang tidak bisa duduk di bawah. Tetapi tentu berbeda dengan tempat-tempat yang lebih besar dari itu, berbeda dengan di rumah kita. Nah, sekali lagi, kita bukan bicara mewah tidaknya fasilitas, tapi bagaimana kita bisa memahami semua itu bagian dari takarub kita kepada Allah. Maka apa yang dilakukan oleh seorang jemaah haji di Arafah? Awal pertamanya, mereka harus perbanyak taubat. Arafah artinya mengenal, maka seorang jemaah yang berwukuf, dia hendaknya mengenal dirinya.
mengetahui segala kekurangan diri, segala kelemahan diri, segala kesalahan diri. Karena dengan itu dia bisa mentobati kesalahan-kesalahannya. Maka pantaslah kemudian Allah berfirman di dalam hadits qudsi, aku malu. Malunya Allah tentu beda dengan kita makhluknya. Aku malu kalau melihat hambaku yang berada di Arafah, mereka datang kusut masai memakai pakaian yang sederhana, kusut masai dengan mereka berdebu dan memohon kepadaku. Aku malu kalau tidak aku kabulkan. Ini tempat yang mustajab. Sehari dalam 1 tahun yang tidak ada bandingannya. Yang Rasulullah pun tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat yang turun pada hari itu, saking banyaknya malaikat yang turun di Arafah pada hari Arafah nanti. Maka bagi para jemaah haji, memintalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Berdoalah dengan sepenuh hati. Bahkan sebaiknya persiapkan doa itu sebelum kita berangkat haji. Persiapkan siapa yang akan kita doakan sebelum kita berangkat. Kita punya waktu yang sangat panjang untuk bisa melakukan doa dari ba'da zawal atau ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Sangat panjang, bisa 5-6 jam. Itu kita berdoa dan berzikir. Dan harusnya dimanfaatkan dengan baik. Tidak sedikit mereka yang hanya jalan-jalan mencari kerabat, pergi ke sana kemari mencari temannya, kemudian hanya foto-foto atau merokok. Sayang sekali. Ini saat yang mustajab yang dinanti bahkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan ada yang tidak sempat dan hanya baru mimpi datang ke Tanah Suci. Maka ketika kita diundang, ketika kita hadir di Arafah seperti ini, gunakanlah benar-benar untuk jalan dekat kepada Allah. Di antara yang kita harapkan, mohon ampunan kepada Allah. Kita makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa. Kita makhluk yang tidak pernah lepas dari keburukan. Tapi Allah membukakan pintu maaf yang begitu besar di Arafah ini, dan Allah menyiapkan pengabulan doa yang begitu luas. Agar siapa yang berdoa dikabulkan. Agar siapa yang memohon ampun dimohonkan ampun. Demikian juga turunnya jutaan, miliaran, dan jumlah yang tidak terhitung malaikat yang turun pada hari itu. Menunjukkan begitu mulia hari Arafah itu. Bersita-citalah, memintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah menakdirkan kita bisa berwukuf di Arafah ini. Al-Hajjul Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Arafah, bukti dari kebesaran keagungan ajaran Islam. Arafah merupakan bukti pertemuan Siti Hajar dan Siti Hawa dan Nabi Adam dulu. Bukti bagaimana pertemuan juga segala kebaikan dan rahmat Allah di sana. Arafah adalah saat pelantikan jemaah haji. Mereka dilantik menjadi seorang haji, menjadi seorang haja ketika dia sampai di Arafah. Dan Arafah adalah saat pengampunan setiap dosa-dosa kita. Semoga kita sempat berwukuf di Arafah untuk memohonkan ampun dan meraih. KMJ, aktivitas selanjutnya setelah kita wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, 3 hari lamanya selama hari Tasyrik, mulai tanggal 11, 12, 13, kita akan mabit di Mina. Mabit artinya bermalam. Inilah tenda, inilah suasana Mina yang semua jemaah pada tanggal tersebut tumplak. Jutaan orang akan datang ke tempat ini, mereka bermalam di sini dan melakukan beberapa aktivitas ibadah. Apa yang dilakukan? 1, melaksanakan sholat 5 waktu dengan di qashar tanpa dijama. Tentu ini hal yang tidak biasa, karena kalau kita menjama qashar atau menjama tanpa qashar, ini qashar tapi tidak dijama. Di sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, masing-masing pada waktunya. Lalu mereka juga melakukan mabit bermalam yang tidak biasa tentunya. Biasa mungkin kita ketika haji bermalam di penginapan atau bermalam di hotel transit atau bermalam di hotel yang ada di Mekah maupun di Madinah. Tetapi ketika di Mina ini kita tidur di tenda. Itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah dulu dengan para sahabat. Bahkan ada sahabat yang tidak membawa tenda. Mereka tidur hanya di bawah pohon kurma. Mereka tidur hanya di atas batu atau di beberapa tempat gurun pasir saat itu di Mina. Seolah-olah Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana Mina ini pengorbanan keluarga teladan, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tepat di Mina ini, wilayah Mina ini ada satu tempat yang namanya Jabal Kurban.
Yang itu merupakan tempat dulu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang Allah ganti kemudian dengan seekor kambing atau seekor gibas. Peristiwa ini kemudian menjadikan tempat di sini para jemaah haji mabit berhari-hari untuk melakukan amaliyah yang namanya melontar jumrah. Ada jumrah ula, wusta, dan aqabah. Melontar jumrah ini dilakukan selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Itu secara praktek fikih, tapi mari kita pahami ada apa di balik peristiwa atau kejadian yang ada di Mina ini. Rasulullah SAW sekali lagi mengambil pelajaran haji ini banyak dari keluarga Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah aktivitas di Mina. Aktivitas di Mina selain tadi sholat, memperbanyak zikir, kemudian juga di sana bisa jamaah mendapatkan ilmu tausiah dari ustadz, dari pembimbing ibadahnya, adalah melakukan melontar jumrah. Diambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim enggan. Berat secara hatinya. Tetapi Nabi Ibrahim melakukan tetap karena ini perintah Allah. Belum lagi Nabi Ibrahim digoda oleh seorang penggoda, oleh makhluk Allah yang menggoda, yaitu iblis. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim dengan membisikkan, "Wahai Ibrahim, itu bukan perintah Allah. Itu hanya mimpi biasa, engkau tidak usah lakukan." Tapi Nabi Ibrahim, karena seorang yang imannya kuat, keimanannya sangat teguh, Nabi Ibrahim tidak tergoda, tidak tertipu oleh tipu daya iblis tadi. Terus Nabi Ibrahim berjalan, membawa anak dan istrinya menuju ke tempat di Mina ini untuk melakukan penyembelihan. Tidak cukup dari situ, iblis sulit menggoda Nabi Ibrahim. Dia datang kepada Siti Hajar. Digodalah Siti Hajar dengan kalimat-kalimat yang begitu merayu, masuk ke dalam hati Siti Hajar. "Wahai Hajar, Ibrahim itu suamimu macam apa? Dia lama meninggalkanmu, sekarang datang kepadamu, datang-datang mau menyembelih anakmu yang kau besarkan sendiri." Siti Hajar seorang wanita soleha. Siti Hajar seorang yang beriman. Dia ambil batu, dia ambil terompahnya, dia lempar iblis itu. Maka kemudian di Mina ini para jemaah haji melakukan aktivitas lontar jumroh, mengambil pelajaran dari melemparnya Siti Hajar terhadap iblis saat itu. Siti Hajar tidak tergoda, bahkan melawannya. Maka kemudian iblis datang menggoda Ismail. Ismail yang masih kecil, baru menginjak remaja dari masa anak-anak, itu pun digoda dengan kalimat-kalimat yang begitu menggiurkan untuk tidak melakukan perintah Allah. "Wahai Ismail, bapakmu bapak macam apa? Datang-datang tiba-tiba mau membunuhmu, tiba-tiba mau menyembelihmu. Kasihan ibumu." Tapi Nabi Ismail pun seorang anak yang soleh, dia tidak tergoda dengan tipu daya iblis itu. Maka Ismail pun berangkat saja tetap menuju ke Jabal Kurban yang ada di Mina ini. Maka di dalam pelaksanaan ibadah jumroh ada yang disebut dengan jumroh ula atau disebut jumratul sugro, ada wusta, dan ada jumratul aqabah atau jumratul kubra. Wusta menunjukkan kepada Ismail yang kecil. Kemudian wusta kepada Siti Hajar dan kubro kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga-tiganya digoda, tetapi mereka berhasil melawan tipu daya syaitan, melawan bisikan-bisikan iblis itu sehingga melaksanakan perintah Allah. Itulah esensinya dalam hidup kita. Kita seringkali ada goda-godaan dalam hidup ini, baik godaan yang kecil, pernik-pernik masalah kecil di rumah tangga, di keluarga, dengan tetangga, di lingkungan masyarakat, ada saja hal yang kecil. Nah itu godaan yang muncul dalam kehidupan kita, godaan-godaan yang kecil. Tapi ada godaan yang sedang, mungkin lebih tinggi daripada sekadar godaan-godaan kecil tadi. Bahkan ada godaan-godaan yang besar yang boleh jadi kalau kita tidak kuat iman kita, kalau tidak kuat keyakinan kita, bisa saja iman ini luntur dan lepas. Tetapi bagi orang yang beriman, seberat apapun godaan, sebesar apapun godaan, seperti orang yang melontar jumroh, dilempar setan itu agar dia pergi dan lari, maka kita pun lempar segala keburukan itu. Karena hakikatnya seorang yang jumroh di Mina bukan melempar batunya, bukan melempar tembok dengan batunya, tapi adalah melempar segala keburukan yang ada pada dirinya. Melempar kedengkian dalam dirinya, membuang segala kesombongan dalam hatinya,
membuang segala keangkuhan dalam dirinya, membuang segala yang merasa diri lebih hebat, padahal dia nggak ada apa-apanya. Membuang rasa dendam kepada saudara kaum muslimin, membuang rasa dengki kepada saudara kaum muslimin, dan membuang segala keserakahan dalam jiwanya. Maka kalau itu sudah dibuang, dilepaskan, maka jemaah haji pulang, dia pantas dalam keadaan orang yang bersih, tidak membawa dosa, bersih, sudah dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Maka pantas dia menjadi orang yang layak masuk ke dalam surga. Al-hajjur mabrur, laisa jazaa'il jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diundang oleh Allah ke Baitullah, bisa melaksanakan tawaf sa'i di Masjidil Haram, kita bisa melaksanakan mabit di Mina Musdalifah, kita bisa wukuf di Arafah, dan bisa melaksanakan segala rangkaian ibadah haji yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.